Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Dimanapun saudara berada, saya berdoa dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini mengalahkan ketakutan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menguatkan kami, menolong kami, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mengalahkan ketakutan. Saudara, menjadi Kristen dalam waktu yang lama tidak menjamin apa-apa tanpa kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Tidak menjamin apa-apa kalau kita tidak punya pengenalan akan Tuhan. Berapa banyak orang kemudian Kristen tapi hidup dalam ketakutan. Ada orang yang saking takutnya gak bisa tidur gitu loh. Gak bisa tidur. Nah, saya berdoa saudara-saudara yang mungkin ada di dalam ketakutan akhir-akhir ini. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ketakutan itu pergi di dalam kehidupan saudara. Nah, bagaimana caranya untuk kita menang atas ketakutan, untuk kita mengalahkan ketakutan? Dalam Matius pasal 10 ayat 31. Matius pasal 10 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara bicara tentang masa depan, bicara tentang sandang pangan, apa yang kita makan, apa yang kita kenakan. Firman Tuhan berkata, jangan takut. Jangan takut. Sebab dikatakan kita ini lebih berharga daripada banyak burung pipit. Apa artinya saudara? Kalau burung pipit saja dipelihara Tuhan, kehidupannya dipelihara Tuhan, terlebih kita yang lebih berharga daripada burung pipit, terlebih kita pasti dipelihara Tuhan. Jadi jangan takut, jangan mau diintimidasi sama si jahat akan hari depan kita, akan sandang pangan kita. Dan saya berdoa saudara dan saya adalah orang-orang yang menang akan rasa takut. Saudaraku, ternyata rasa takut ini bukan saja kita alami, tetapi tokoh-tokoh besar yang namanya tertulis di Alkitab, ternyata mereka juga pernah mengalami ketakutan. Contoh, Abraham pernah takut dibunuh Abimelek karena kecantikan istrinya Sarah. Jadi Abraham berpura-pura mengaku bahwa Sarah itu adalah saudaranya. Jadi dia takut karena dia berbohong. Sama juga dengan Nabi Elia. Dia mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Elia lari karena takut dikejar Isabel yang akan membunuhnya berkaitan dengan pembantaian 450 Nabi Baal. Jadi ternyata tokoh-tokoh besar yang diurapi Tuhan, yang dipakai Tuhan, yang membuat sejarah yang begitu luar biasa, ternyata mereka pun pernah mengalami ketakutan. Daud juga pernah mengalami ketakutan. Daud melarikan diri ke Gad karena lari dari kejaran Saul.
Jadi saudara, banyak sekali tokoh-tokoh di Alkitab, bahkan Daud itu saudara sampai berpura-pura gila. Sampai berpura-pura gila karena saking takutnya akan dibunuh Akis, raja kota Gad. Jadi bukan cuman kita ternyata saudara. Mereka orang-orang yang punya sejarah besar, perjalanan hidup yang besar, yang namanya tercatat di Alkitab. Mereka pun mengalami yang namanya ketakutan. Tetapi saudara, mereka tidak dikuasai terus-menerus oleh ketakutan itu. Mereka kemudian mengalahkan ketakutan itu. Nah, sama halnya dengan kita saudara, mungkin kita sedang ada di fase ketakutan. Tapi saudaraku, jangan terus-menerus. Karena kalau kita terus-menerus di dalam fase ketakutan, hidup kita menjadi di-courting. Banyak hal-hal yang harusnya bisa kita lakukan luar biasa, jadi lambat gitu loh. Hidup kita jadi gak maksimal. Kita mengalami banyak sekali kerugian. So, ketakutan itu akan mencuri banyak hal di dalam kehidupan kita. 1 Samuel 21 ayat 13. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mereka dan berpura-pura gila di dekat mereka. Jadi itu yang Daud lakukan sampai dia berpura-pura gila saudara. Padahal Daud adalah orang yang diurapi Tuhan. Orang yang punya pengalaman yang luar biasa. Tapi dia sampai berpura-pura gila. Jadi saudaraku, jangan takut, jangan khawatir kalau Abraham kemudian bisa menang, kalau Elia kemudian bisa menang, kalau Daud kemudian bisa menang, maka saudara dan saya juga bisa menang. Nah, bagaimana caranya untuk kemudian kita bisa menang atas ketakutan? Maka saudara, yang pertama adalah ketahuilah bahwa ketakutan itu tidak datang dari Tuhan. Sekali lagi saudara, ketakutan itu yang membuat kita gak maksimal, itu tidak datang dari Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Gak saudara. Itu yang perlu kita ingat. Kemudian ingatlah saudara bahwa Allah Immanuel, Allah itu menyertai kita. Artinya saudara, Anda tidak berperang sendiri. Ada Tuhan yang menyertai saudara, yang akan memberikan kemenangan yang luar biasa atas saudara dan atas saya. Ingat itu saudara. Sehingga saudara tidak merasa sendiri. Ada Tuhan yang menyertai saudara. Nah, kemudian saudaraku, berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Di masa-masa kesesakan saudara, di masa-masa ketakutan saudara, panggillah nama Tuhan. Berserulah dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan mendengar dan Dia akan menolong saudara dan saya. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk kita menang atas ketakutan itu? Maka saudara, ketakutan saudara, kekhawatiran kita, serahkanlah kepada Tuhan. Serahkan kepada Dia. Karena kalau kita nggak serahkan, kita bawa, kita genggam, bagaimana kita akan mengalami kemenangan. Tapi kalau kita serahkan kekhawatiran dan ketakutan itu kepada Tuhan, maka tangan yang kuat itu akan menolong kita, dan Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Jadi saudara, serahkan ketakutan, kekhawatiran itu artinya biar Tuhan yang bekerja, biar Tuhan yang menyelesaikan. Karena kita udah serahkan. Dan percayalah, waktu kita serahkan, percayalah dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Saya berdoa, Tuhan memberikan kemenangan atas hidup saudara, dan saudara tidak lagi hidup di dalam ketakutan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami deklarasi
bahwa kami adalah orang-orang yang menang. Ketakutan kami taklukkan, dan kami menang atas semua ketakutan ataupun kekhawatiran kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari yang baik. Tahun ini adalah tahun yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.